wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, Bu Esti. Selamat siang Bu Erlia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedang baik-baik saja. Pura-pura baik saja. Pura-pura Bu. Agak-agak Oh, pura-pura Bu Erlia. kok bisa berkata pura-pura gitu? Pasti ada sesuatu lah, Bu Karena Esti. memang eh, hari pertama, hari minggu-minggu pertama memulai KBM itu kan memang agak Nggih. berat juga Bu Erlia. Tapi Oh, ada yang ada. kemarin tahun pelajaran kemarin yang agak mengganjal saya. Oh, Makanya saya ini eh, pingin berkeluh kesah kepada Bu ada. Erlia. Eh, Selain sibuk, juga ada sesuatu yang mengganjal gitu, Bu, ya, di pikirannya. Nggih, ya kan ini Bisa, kan oke, bisa diceritakan, Bu, yang mengganjal hati Bu Esti itu kira-kira apa? seperti ini Bu Erlia. Saya itu kan kembali di tahun ajaran baru ini, saya di sekolah saya itu menjadi tim ketertiban. Oke. Kemudian yang masih mengganjal di tahun-tahun sebelumnya itu pasti saya itu membuat budaya positif ke anak itu, Oke. terutama membuat anak sadar bahwa memakai seragam itu harus sesuai dengan ketentuan Aturan. aturan sekolah. Oke. Tentunya ya tidak muluk-muluk Bu Erlia. Anak-anak sadar kalau berpakaian rapi itu adalah sebuah kebutuhan kita untuk menghargai diri kita sendiri. Anak-anak itu kalau eh, pas waktu istirahat sholat zuhur, kemudian ada jeda untuk istirahat makan siang, itu Ya. pasti bajunya itu dalam keadaan di luar, tidak dimasukkan. Itu yang masalah yang dari tahun kemarin itu masih menjadikan saya itu resah. Hmm. Membuat sadar anak itu gimana ya supaya Hmm. tidak ada eh, apa namanya eh, cara kita untuk memberi kesadaran itu dari diri anak itu sendiri, tidak Jadi, harus di dia jadi, ya dalam diri Bu Esti ini ada semacam konflik selain menjadi pendidik juga memiliki tanggung jawab besar sebagai bagian dari ketertiban untuk mengkondisikan anak, mendisiplinkan anak begitu ya, Bu ya. ya Selama ini kira-kira bagaimana Ibu menumbuhkan kesadaran kepada siswa itu untuk tetap disiplin seperti memasukkan bajunya dan lain sebagainya itu, Bu? selama ini yang saya lakukan, setiap kali melihat anak ya selalu saya tegur Bu Erlia, selalu saya tegur, dan saya ingin menumbuhkan itu tidak hanya kalau melihat saya, khususnya Ya. kalau saya sebagai tim ketertiban, karena menumbuhkan anak itu kan harus diberi kesadaran. Menurut saya anak itu belum mengerti bahwa em, memakai seragam itu bentuk kita menghargai sekolah, juga menghargai dirinya sendiri. Itu yang harus memang saya capai. Anak-anak itu mengerti bahwa berseragam yang sesuai dengan aturan sekolah itu menghargai sekolah, juga menghargai dirinya Dirinya sendiri. Seperti sendiri. itu. Ya, jadi Bu Esti pengennya anak-anak itu teratur, tertib itu berdasarkan motivasi intrinsiknya, Bu ya, bukan dari karena Ya, takut ada ya tapi ketertiban atau takut pada guru begitu ya, Bu ya. Kira-kira selama ini dari hasil usaha Bu Esti untuk menumbuhkan kesadaran siswa itu apakah sudah nampak hasilnya, Bu, yang sekiranya memuaskan bagi Bu Esti?
sudah Bu Elia, ada beberapa mengenai ketertiban khususnya seragam. Itu saya pernah mengkomunikasi hasilnya itu mengenai memakai dasi. Jadi kalau dasi itu pernah saya usul ke rapat. Pada saat itu di forum rapat, saya tim ketertiban juga itu tidak mau gegabah mengambil tindakan ke anak, karena sekarang itu dalam tanda kutip menangani anak itu harus dengan hati-hati karena cenderung kasus pembulian atau perundungan seperti itu. Saya menyampaikan penanganan ke anak itu pernah saya komunikasikan dengan ketika pas rapat itu saya usul bagaimana kalau saya itu memberikan suatu dalam tanda kutip sanksi yang anak tidak memakai dasi, itu saya beri pita yang saya talikan di seragamnya itu saya tali kemudian berbentuk kupu pita. Nah, selama ini yang saya lakukan itu ternyata membuahkan hasil untuk dasi, tapi ini untuk baju saya belum menemukan solusi yang tepat, memberikan kesadaran. Mungkin anak-anak itu belum menyadari kalau dia berpakaian yang tidak sopan itu tidak menghargai dirinya sendiri. Itu yang harus saya tumbuhkan ke anak-anak saya di sekolah saya, Bu Elia. Terus Bu Esti sebagai ketertiban kan pasti memiliki anggota yang lain gitu ya, Bu. Apakah sudah pernah mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan itu yang dihadapi? Sudah pernah, Bu Elia. Saya tim ketertiban juga tidak sendiri. Tentunya saya itu tim kan, karena tim saya juga terdiri dari 3 orang, dan betul saya juga bekerja sama dengan BK sebagai juga mempunyai peran penting di sekolah, juga dengan wali kelas. Tentunya saya terus berkoordinasi bahwa memang menyosialisasikan kepada anak bahwa memakai atribut dengan baik dan benar di sekolah itu merupakan suatu harapan yang menurut saya penting untuk anak itu, biar anak itu tahu bagaimana dia berperilaku, menghargai dirinya sendiri, juga untuk sekolah juga tentunya. Jadi dalam hal ini Bu Esti dan rekan ketertiban itu sudah berhasil dalam hal menertibkan memakai dasi gitu Bu ya. Dasi, yang belum itu mungkin memasukkan baju atau apalagi tidak memakai tidak memakai sepatu pada saat kembali ke kelas gitu. Sudah bagus sebenarnya Bu Esti tadi triknya untuk mengatasi anak yang tidak mau memakai dasi itu mungkin juga bisa dikembangkan ide-idenya untuk masalah yang lain, barangkali di doa. Kira-kira pilihan atau solusi yang lain gitu apa Bu kira-kira untuk mengatasi? Saya itu mikirnya kalau baju itu saya belum terpikirkan, tapi saya punya pemikiran bahwa kalau anak itu kemudian di foto, saya punya pikiran seperti ini, saya foto dengan kondisi baju di luar, kemudian dengan kondisi baju yang dimasukkan yang rapi, itu nanti saya perlihatkan ke anak bagaimana kalian melihat penampilan kamu kalau seperti ini dan seperti ini. Mungkin untuk menumbuhkan rasa itu mungkin saya akan coba itu Bu Elia. Berarti belum dicoba gitu anak. Iya, mungkin seperti itu. Jadi nanti saya yang menilai itu nanti tidak anak itu sendiri, mungkin teman-teman yang di sekitarnya, bagaimana melihat penampilan temanmu kalau baju itu dimasukkan, kemudian baju itu dikeluarkan, itu seneng mana lihatnya, kan seperti itu kan. Mungkin bisa saya coba seperti itu, menumbuhkan kesadaran anak, tapi saya juga melibatkan teman-temannya atau yang di sekitar, yang terdekat, teman terdekat pada saat itu. Mungkin seperti itu. Yang langkahnya saya. Dari usaha Bu Esti itu nanti bisa menginspirasi mungkin banyak
teman dari kita atau sekolah-sekolah yang lain juga memang permasalahannya sebenarnya klasik gitu ya Bu ya, permasalahannya sama. Jadi di setiap sekolah pasti permasalahan sama. Apa Bu Esti pernah ini berkonsultasi atau ngobrol-ngobrol dengan rekan guru yang lain dari sekolah yang lain atau lembaga yang lain yang bukan dari tim ketertiban sekolah Ibu Esti sendiri gitu. Apakah pernah begitu? Pernah seperti itu, karena memang permasalahan ini tidak hanya di sekolah saya. Menurut saya, kalau saya melihat pernah berjumpa dengan guru yang lain atau di sekolah yang lain, itu masalahnya hampir sama. Tapi tidak semua siswa tentunya Bu Erlia. Tapi kan kalau kita itu melihat beras kemudian ada gabah, itu kan juga ya mengganggu juga seperti itu. Lah anak-anak seperti itu kan mungkin ya kan kita tidak membuang gabah itu, tapi kita misalkan seperti ini, kita memberikan motivasi, memberikan stimulus bahwa kesadaran itu ternyata memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus berkelanjutan, itu saya menyadari. Dan memang kalau menurut pemikiran KHD itu kan kita dianalogikan kan sebagai petani, merawat, memupuk, itu kan berkala. Tidak satu kali memupuk, tidak satu kali merawat, ya menyiram. Tentunya saya juga menyadari Bu Erlia, saya harus berkomunikasi dengan banyak guru, banyak bercerita dengan teman sejawat, kemudian juga meminta motivasi. Itu sangat saya sadari seperti itu. Itu menjadi semacam komitmen Bu Esti gitu ya, untuk mempertahankan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira siapa lagi Bu yang bisa membantu Bu Esti untuk menjalankan komitmen tersebut? Barangkali Bu Esti butuh bantuan siapa begitu? Dengan siapa? Sebenarnya seluruh warga sekolah itu sudah berperan aktif. Cuma kadang-kadang itu suasana, beban pikiran, kemudian ada masalah atau tidak. Kadang-kadang kan ada beberapa, ya saya sendiri saja. Kalau saya istilahnya terlalu bosan, ya, titik jenuh saya itu Mas Barno diabaikan. Tapi itu memang saya sadari betul. Memang ada titik jenuh kadang-kadang, selalu mengingatkan dan anak-anak itu saja. Tapi saya yakin semua warga sekolah sudah mendukung untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran itu kepada siswa saya. Betul. Kita ya Bu ya, sebagai ya manusia normal, kalau setiap hari menjumpai sesuatu yang menurut kita ya kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan hati nurani kita, ya pasti rasa keluh kesah itu pasti ada ya, tidak bisa dipungkiri. Saya juga seperti itu Bu, setiap hari juga pasti ada hal-hal yang membuat saya ternyata kok gini ya, kok begitu ya. Lalu sekarang setelah Bu Esti bercerita begitu dengan saya, kira-kira perasaan Bu Esti ini bagaimana? Perasaan saya kalau sudah bercerita itu ternyata walaupun solusi itu tetap ada pada diri saya sendiri, karena saya yang menghadapi kondisi di lapangan Bu Erlia. Bentuk tanggung jawab saya juga terhadap peserta didik saya. Kalau sudah bercerita itu paling tidak menemukan solusi Pak saat ini misalkan, tapi saya punya angan-angan bahwa langkah saya itu harus seperti ini. Kemudian ada perasaan tenang juga, berarti saya tidak sendiri mengalami masalah seperti ini. Sebagai sesama guru kan kita juga memahami betul kalau masalah ini di semua sekolah. Kalau kita sharing itu kan berarti kita bisa bertukar informasi juga, saling menguatkan juga Bu Erlia, seperti itu. Sebenarnya ya, saya juga
pastinya mendapatkan ilmu banyak dari komunikasi ini. Berarti kan pengalamannya sebagai ketertiban itu sudah cukup lama dalam ketertiban, pastinya pengalamannya juga lebih banyak, dan solusi dari masalah yang Bu Esti hadapi itu yang sudah dikomunikasikan dengan rekan-rekan ketertiban atau warga sekolah yang lainnya, pastinya sudah membuahkan hasil ya, meskipun mungkin belum ada kepuasan secara keseluruhan atau 100% belum sempurna, tapi semuanya butuh proses belajar Bu ya, karena kita itu kita kembali lagi ke peran kita sebagai pendidik itu bagaimana ya, kita memang harus saling berkolaborasi itu ya. Saya bertanya sama Bu Esti juga mungkin bertanya tentang pengalaman di sekolah saya juga seperti itu. Mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan Bu Esti lagi terkait komunikasi kita ini, obrolan siang kita. Sekiranya saya sudah merasa cukup Bu Erlia seperti itu, karena memang yang saya komunikasin, yang saya keluh kesahkan ini adalah masalah yang hampir sama di sekolah jenengan juga. Jadi untuk saya merasa cukup, kemudian saya akan termotivasi untuk mengambil langkah. Jadi saya mungkin bisa memberi istilahnya informasi, sharing kembali kepada Bu Erlia bahwa langkah Bu Erlia hari ini itu sudah saya jalankan, saya sudah laksanakan, walaupun nanti mungkin hasilnya belum seperti yang saya targetkan, tapi langkah itu sudah bentuk komitmen saya untuk melaksanakan tugas sebagai tim ketertiban seperti itu. Terima kasih ya atas waktunya untuk bisa mendengar Bu Esti. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, mungkin video call atau kita ketemu langsung di lain waktu. Selamat siang Bu Esti. Selamat siang Bu Erlia, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Esti. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Erlia. Waalaikumsalam. Tadi pagi saya dari jenengan sudah dibaca tak? Sudah. Katanya mau menyampaikan sesuatu pada saya. Bagaimana kabarnya jenengan, kok kelihatannya agak ada keresahan katanya? Iya, Baik, sebenarnya ya keresahan saya dalam ini Bu, proses mengajar itu loh, masuk kelas tiap hari itu rasanya kesehariannya itu kok jenuh gitu, melihat setiap masuk kelas kok ada sampah di mana-mana, di depan kelas juga tong sampah masih penuh, kadang anak-anak juga belum piket, padahal jadwal piket itu kan tiap kelas itu sudah ada. Nah, kenapa kok sampahnya masih juga numpuk? Itu yang membuat perasaan saya itu setiap masuk kelas itu rasanya kayak bad mood gitu, kurang menyenangkan. Jadi tadinya yang maunya berangkat itu penuh semangat, mau ngajak ini itu ya, ada kegiatan menyenangkan yang ingin dikerjakan, ternyata melihat pemandangan yang kayak gitu tuh rasanya hilang semuanya. Jadi perasaan yang menyenangkan itu tercemar oleh pemandangan sampah yang kurang menyenangkan. Begitu Bu Esti. Jadi saya kadang masuk kelas itu sambil ya, karena sudah bad moodnya sudah nampak ya, kadang ini cerewetnya juga muncul begitu.
Ya mungkin anak-anak itu merasanya ya mungkin saya agak cerewet, juga dianggap ya mungkin bisa dikatakan sedikit marah gitu ya, karena setiap hari mengalami hal yang sama gitu Bu Esti. Kalau masalah jenengan itu mungkin ada di awal-awal pelajaran, mungkin masih bisa dimaklumi ya Bu Erlia, anak-anak itu mungkin jam pertama itu mungkin anak-anak datangnya tidak tepat waktu atau tidak datang lebih awal gitu. Tapi kalau yang jenengan alami itu misalkan di jam-jam yang tidak awal atau selesai istirahat, apalagi setelah selesai sholat istirahat duhur, itu biasanya suhunya sudah panas, kita juga sedikit memaksakan semangat untuk masuk kelas, itu memang benar-benar manajemen emosinya Bu Erlia ini harus diuji. Betul sekali, apalagi perasaan jenengan, perasaan Bu Erlia itu apalagi pada terus saat bagaimana perasaan Bu Erlia, perasaan Bu Erlia ketika melihat anak seperti itu bagaimana Bu Erlia? Ya ini Bu, bad mood. Kadang saya itu setiap hari toh kita itu ya mengingatkan juga setiap hari untuk membuang sampah. Kenapa kok masih ada sampah? Kesadaran mereka untuk motivasi intrinsiknya untuk membuang sampah pada tempatnya itu loh. Kadang ya membawa makanan dari kantin, terus membawa mangkok atau makan sesuatu yang makanan langsung gitu, mangkoknya dibawa ke kelas gitu. Nah itu mangkoknya yang bekas sisa makanan pun ya tetap masih ada di meja, padahal itu sudah masuk pelajaran. Kenapa kok tidak dikembalikan? Nah itu kan kadang bekas mie. Nah, mereka juga habis olahraga, bajunya kadang belum ganti seragam gitu, jadi baunya campur aduk dengan kadang sepatu juga tidak dipakai. Ya perasaan pasti tidak menyenangkan itu sangat nampak sekali yang saya rasakan. Terus apa yang Bu Lia lakukan menghadapi anak-anak tersebut untuk segera bisa melanjutkan pelajaran Bu Erlia? Selain mengingatkan setiap hari itu Bu, saya biasanya kalau masuk kelas ya saya awali, saya memberi contoh dengan menyapu minimal di meja sekitar saya, meja guru gitu ya, yang sekitar kursi yang di bawah. Padahal itu kan nggak mungkin guru makan di dalam kelas gitu ya. Itu di bawahnya itu ada sampah jajan anak. Jangan-jangan anak juga makan jajan di situ gitu. Itu saya sapu dulu. Habis itu saya sapu yang belakang. Kalau belakang kan belum ada kursi-kursinya itu. Saya sapu ke depan. Nanti kalau sudah sampai pada tempat duduknya anak, nanti itu sapu itu saya pasrahkan kepada anak yang menempati duduk di situ. Nanti biar bergantian sampai ke depan. Masih biasa sering seperti itu, hampir setiap hari seperti itu. Dan mungkin karena saya menjalankan itu, mereka juga terbiasa sih, nggak merasa kok gini. Karena mungkin sudah terbiasa seperti itu, jadi ya mereka ya biasa saja mengerjakannya. Cuma kok kenapa harus nunggu saya begitu loh, ada perasaan semacam itu. Ya Bu Erlia. Kemudian menurut Bu Erlia, apa yang jenengan lakukan itu kan juga berdampak dengan durasi jam pelajaran yang akan jenengan sampaikan. Kemudian berikutnya apa yang Bu Erlia lakukan? Iya, saya biasanya itu ngatur sama wali kelasnya. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama wali kelasnya bagaimana mencari solusi ini. Saya kan curhatnya, kalau setiap hari saya seperti ini Pak Bu, ya pasti jam pelajaran itu pasti terpotong gitu. Jadi untuk mereka meskipun mungkin hanya 10 menit atau 15 menit pasti kan
mengurangi jatah jam pelajaran mereka gitu. Kadang makanya saya kadang mencari ngobrol-ngobrol sama wali kelas, atau mungkin di kelas lain yang sekiranya keadaannya sudah kondusif gitu, saya bertanya sama kelas tersebut atau wali kelas tersebut. Itu Bu. Terus kemudian setelah Bu Erlia komunikasi dengan wali kelas, kemudian mungkin wali kelas juga ya tidak sudah menyampaikan kepada anggota siswa di perwaliannya, itu apakah yang jenengan rasakan hasilnya ketika berikutnya menemui anak-anak untuk jam pelajaran Bu Erlia kembali? Apakah sudah ada hasil yang sudah jenengan rasakan? Itu yang saya rasakan, nampak mereka agak berbeda itu ini Bu. Saya waktu memaparkan kepada mereka, bercerita tentang ini loh, kalau kamu itu peduli lingkungan sosial, itu bisa kamu gunakan jadi skill semacam itu atau kebiasaan semacam itu nanti kalau berdampak pada lingkungan atau bahkan lingkungan yang lebih besar itu ya, itu nanti akan kalian gunakan untuk menulis esai untuk mengajukan beasiswa ke luar negeri. Jadi setelah SMA, jika kamu itu punya tempat atau organisasi yang peduli tentang lingkungan, itu bisa kamu gunakan untuk ini. Jadi itu biasanya motivasi itu yang membuat itu yang menurut saya cukup berdampak setelah saya cerita tentang hal tersebut. Nah, berarti Bu Erlia sudah memberikan motivasi kepada anak, kemudian jam pelajaran berikutnya, berarti untuk langkah-langkah selanjutnya yang sudah dikomunikasikan dengan wali kelas, tentunya dengan guru bapak ibu guru sudah membuahkan hasil walaupun belum banyak peningkatan, tapi kan sudah membuahkan hasil seperti itu. Betul. Ya. Terus Bu Erli, rasa seperti ini jenengan sudah merasakan ada hal baik yang sudah panjenengan terima? Ya Bu, jadi setelah ngobrol dengan Bu Esti itu saya jadi teringat, ternyata ada hal yang pernah saya lakukan yang membuat perubahan begitu. Jadi saya teringatnya baru sekarang, iya ya, saya pernah ini kok, dampaknya itu agak signifikan, terlihat. Besoknya itu sudah mereka punya greget untuk ini, kesadaran mandirinya. Jadi yang berkaitan dengan lingkungan itu mereka sudah mulai interest gitu. Gitu Bu. Alhamdulillah Bu Erlia sudah bisa merasakan refleksi untuk mungkin untuk berikutnya bisa sharing kembali Bu Erlia. Langkah-langkah jenengan tadi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, kemudian kita ketemu kabar baik Bu Erlia ya. Terima kasih Bu Erlia. Mohon maaf ya, terima kasih. Hanya bisa menjadi pendengar yang baik. Enggak, terima kasih sudah meluangkan waktu mendengar curhatan saya yang sama-sama. Oke, begitu saja Bu, mungkin sudah cukup. Bisa kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.